saya akan ngopi di tempat ngopi yang keren, warna kopi, view-nya persawahan sama ada Gunung Merapi. Dan sambil kita ngopi nanti kita akan review bareng sama senior saya, Pak Agus Unggul. Ya. Kita akan review tentang Jeep. Namanya Jeep ini kalau di komunitas kami adalah Jeep Tawon. Call sign-nya Tawon 171. 171 adalah aduh. Alhamdulillah. Inilah tempat ngopi kita sambil kita review Jeep. Bener Pak, tadi dikatakan Jeep ini harga 9 juta. Serius? Iya, betul. 9 juta rupiah. Wih, masa sih? Padahal bersejarah. Iya, dan saya tadi juga menaiki juga nyaman sekali. Sip. Ada PTO. Iya. PTO ini bukan hiasan, Pak. Oh, Dia sudah recovery, sudah membantu sekitar 13 kalau enggak 14 unit kendaraan yang ditarik. Bukan ditarik untuk main-main off-road, tidak. Bukan. ya. Tapi benar-benar mobil yang kecelakaan, mobil yang kejeblos lubang, mobil yang hanyut, apapun itu ini udah 13 atau 14 kali, saya nggak pernah ngitung. Iya, iya. Selama 13-14 kali, putus 1 kali Wih, selingnya. Jadi 30 sekarang kalau nggak salah tinggal 28 meter. Enggak, tadi yang 9 juta itu. 9 juta tetap 9 juta. Anda nggak percaya 9 juta Jeepnya? Seperti ini. Ya. Ini sudah komplit ini ya. Jumpa lagi di channel Basari Buyung, inspirasi dan hobi. Baik, di video ini kita akan kupas tentang Jeep Willys yang saya kasih nama Tawon. Bukan saya sih yang ngasih nama, teman-teman yang kasih nama Jeep ini adalah Jeep Tawon. Memang betul Jeep ini harganya 9 juta rupiah. Dulu tapi di kemudian waktu saya bangun, kita tambahin beberapa perangkat, dan di beberapa waktu juga dengan berjalannya waktu, alhamdulillah Jeep ini menorehkan beberapa kali sejarah. Ada beberapa sejarah baik terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan amal, terkait dengan touring, bahkan ada satu sejarah di mana Jeep ini, Jeep Willys ini pernah menggunakan plat nomor resmi bintang 4. Kemudian yang kedua pernah menggunakan juga plat nomor resmi bintang 2. Itu pada saat dipergunakan oleh Bapak Panglima TNI. Kemudian juga digunakan oleh Bapak Komandan Pusat Kavaleri dari TNI Angkatan Darat. Oke guys, kita simak video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Oke? Jeep Willys ini basicnya adalah
Jeep tahun 60 sebenarnya, Jeep Mitsubishi. Kemudian saya dapatkan dalam kondisi sudah dibangun menjadi replika 44 atau Jeep Willys tahun 44. Walaupun tidak sempurna. Walaupun tidak sempurna, di kemudian waktu kita sempurnakan dengan ditambahkan beberapa hal. Sebagai contoh, seperti ini, PTO. PTO ini alhamdulillah yang depannya ori saya dapatkan dari Surabaya. Kemudian di kemudian waktu kita gabungkan kita gabung dengan transfer case dari Willys. Nah, PTO ini bukan hiasan. Seperti yang tadi saya sampaikan, PTO ini sudah 13 atau kalau nggak salah 14 unit mobil yang berhasil direcovery dengan PTO ini. Salah satu beban yang paling berat dalam recovery itu adalah saya pernah menarik menggunakan Jeep ini satu buah truk double dengan muatan split kira-kira setengahnya. Dia terperosok dalam satu lubang. Kemudian pernah juga pada saat kami touring ke kota Tegal, ada undangan dari Tegal American Jeep. Di tengah perjalanan ada kecelakaan, satu keluarga masuk ke jurang, bukan jurang ya, semacam irigasi tapi besar. Nah, di situ juga berhasil ditarik dengan PTO ini. Beberapa unit-unit yang lain yang pernah sekali membuat PTO ini jebol pada saat ada satu unit Avanza, garasinya, jadi separuh rumah itu jatuh ke dalam sungai karena longsor dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. Alhamdulillah Avanza berhasil, Xenia itu berhasil kita tarik ke atas, tetapi PTO ini jebol. Habis 2 juta guys perbaikannya. Kemudian beberapa hal lagi terkait dengan variasi-variasi. Untuk kaca kita buat menggunakan kaca belah dan bisa dibuka, kemudian ada blackout. Kalau istilah teman-teman itu waton serem guys. Kemudian ada beberapa kaca spion dengan menggunakan model 44. Kemudian kursi juga kita bangun dengan model 44 juga bisa dilipat. Kursi belakang juga bisa dilipat seperti modelnya 44. Kemudian tas. Sekali lagi tas ini juga konteksnya juga waton serem, tapi jangan salah, ini aplikatif. Ini bawa masker guys, protokol kesehatan, maskernya lengkap, masker bertuliskan Indonesia. Kemudian jangan salah juga, karena Jeep itu pada saat kita naik Jeep kita harus siap juga mantel guys, supaya tidak basah kuyup, tidak masuk angin. Banyak sebenarnya manfaat dari ini. Kemudian anten ini awalnya adalah variasi, tetapi kenapa saya menggunakan anten dengan Larsen? Maaf, saya tidak promo, saya tidak promosikan produk Larsen. Kenapa saya gunakan Larsen? Karena saya adalah end user dari radio komunikasi. Jadi pada saat Jeep ini digunakan untuk tim rescue dari IHF Rescue ataupun YAG Rescue, Yogyakarta American Jeep juga punya rescue. Itu Jeep ini menggunakan pesawat radio rig, makanya saya menggunakan Larsen. Kenapa ini dibuat tinggi? Karena menurut pakarnya, seorang pakar ahli komunikasi, anggota dari Yogyakarta American Jeep, namanya Dr. Hewan Lukas. Dulu ini saya taruh di sini dengan faktor keindahan, tetapi frekuensinya ambiar, sehingga harus lebih tinggi dibandingkan atap, karena posisi atap Jeep ini sejajar dengan dudukan anten ini. Kemudian kita lihat yang belakang. Oh maaf, ini tidak rapi. Jeligen ini betul, ini adalah variasi, tetapi tetap bisa digunakan. Karena pada saat kami touring, pada saat kami ada operasi rescue, saya selalu jeligen ini akan saya isi dengan premium ataupun pertalite untuk cadangan. Pernah juga kami menyusul teman-teman yang kesulitan, teman-teman dari Yogyakarta American Jeep kesulitan melakukan sebuah acara off-road tetapi stuck, ada yang kehabisan BBM, ini ada manfaatnya. Sekali lagi, apa yang ada di Jeep ini bukan hiasan guys, semuanya ada manfaatnya dan bisa dipergunakan. Nah,
Kemudian kalau yang ban serep, untuk ban serep ini kita buktikan ya, apakah ini hiasan atau tidak. Aduh, sakit guys, keras. Oh, ternyata bisa digunakan. Biasanya ada ban serep yang dipasang tapi gembos ke anginnya, ini enggak. Nah, tas kedua juga ada manfaatnya. Coba kita lihat ya, maaf ya, saya tidak promo. Kita lihat. Oh, ada air mineral. Kalau haus di perjalanan guys, pada saat ada panggilan rescue, ada saat panggilan alam untuk kita berbakti kepada masyarakat, terkadang karena faktor darurat kita langsung berangkat begitu aja. Tetapi di sini saya tutup ya. Ini harus ada selalu. Apalagi kalau kita sekarang lagi persiapan untuk rescue Merapi. Pada saat kita mendekati gunung yang sedang meletus, kita harus selalu bawa air yang banyak. Kira-kira apalagi yang ada di sini ya? Antiseptik. Nah, ini kalau kita tergores, kena duri, atau hati terluka, semprotlah dengan antiseptik. Sekali lagi nggak promo, tapi ini penting. Kemudian tempat minum. Tempat minum ini tempat minum tentara guys. Kita lihat, benar ini adalah hiasan. Tetapi jangan salah, saya tidak menyiapkan ya. Untuk video ini saya tidak siapkan dari awal, ini selalu ready. Apakah ini bisa digunakan? Kita lihat. Oh, ada airnya guys. Kenapa ini saya isi dengan air? Selalu saya bawa kemana-mana. Kalau radiatornya Jeep ini membutuhkan air, saya tidak perlu meminta-minta kepada warga di sekitar. Saya cukup siapkan satu air untuk recovery. Atau kalau misalkan tangan kita ternoda, bisa untuk cuci tangan guys. Ini manfaatnya. Tapi jangan diminum, karena ini sudah disimpan terlalu lama. Jadi sekali lagi, yang ada di dalam Jeep ini bukan hiasan semata. Dulu waktu Jeep ini dipakai Bapak Panglima TNI, Bapak Marskal Hadi, ini juga ada, dan beliau sempat melihat-lihat apa sih isinya gitu, beliau penasaran. Kalau setir memang bertahan setir kanan, karena sekali lagi saya katakan ini basicnya adalah Jeep Mitsubishi tahun 60. Kemudian persnelengnya tetap menggunakan persnelengnya dari Willys. Ada untuk TC-nya. Kemudian di tengah ini, yang tengah ini adalah stick untuk PTO. 1, 2, 3, 4. 4 stick. Kemudian perangkat-perangkat ini semuanya berjalan semestinya. Untuk indikator ini, wah jangan ditanya guys. Alhamdulillah mati. Mati semua. Kemudian kita lihat ke depan untuk wiper. Dulu wipernya itu memang saya pasang dengan menggunakan vakum, wiper vakum, karena menggunakan mesin aslinya, mesin asli Willys bisa. Tetapi pada saat Jeep ini saya sudah swap engine menggunakan mesin Kijang 7K, wiper vakum tidak bisa dimanfaatkan lagi, sehingga saya menggunakan wiper 1F, Toyota 1F. Kenapa 1F? Karena masih mendekati, apa ya, istilahnya mendekati klasiknya. Klasiknya masih dapat untuk 1F. Oke, kemudian kita lihat lagi ke depan. Ini ada tangki cadangan untuk radiator. Sebenarnya tangki cadangan ini diaplikasikan ke Jeep-Jeep 44 dan sebagainya. Kenapa saya pasang? Sekali lagi orientasi waton serem. Dan tentu saja ada manfaatnya karena ini juga terkoneksi dengan radiator, jadi ada air radiatornya lebih banyak lagi. Kemudian kalau kita melihat sebelah sini, ada hook namanya. Ini adalah hook. Hook ini sebenarnya tidak ada di Jeep Willys. Hook ini adalah miliknya Toyota. Kenapa saya pasang di sini? Karena saya membutuhkan pada saat untuk rescue, pada saat saya membutuhkan saya stuck, itu untuk posisi poin untuk tarikan. Untuk menarik korban ataupun saya sendiri yang jadi korban ditarik dan seterusnya. Itu kira-kira guys review dari Jeep ini. Jadi insya Allah dengan hobi saya ini
insya Allah ada manfaat, minimal manfaat untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan manfaat untuk keluarga saya, mudah-mudahan manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk rekan-rekan dari instansi lain yang kebetulan bersilaturahmi, bersinergi dengan Yogyakarta American Jeep. Jangan lupa, jika memang menganggap video ini ada manfaatnya, subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa satu lagi ya guys, jangan lupa kita ngopi. Oke? Karena kopi itu adalah ketika otak perlu inspirasi.